Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Gusti Rayu dengan NPM 2010012111257. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS yang telah diberikan oleh Ibu Risma Bintani Gustaliza. Soal pertama, istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa. Di bahasa Belanda disebut Staatsleer, bahasa Jerman disebut Staatslehre, bahasa Prancis disebut teori de Raad, bahasa Inggris disebut theory of states. Definisi negara menurut para ahli. Menurut Aristoteles, negara adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Menurut Augustinus, membagi negara menjadi dua bagian, yaitu negara Tuhan atau civitas Dei dan civitas terrena, yang artinya negara duniawi atau negara iblis. Menurut Machiavelli, mengartikan negara sebagai negara kekuasaan. Untuk mencapai tujuan negara harus mempunyai semua alat-alat fisik. Menurut Thomas Hobbes, negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat, dan dalam perjanjian itu rakyat menyerahkan hak seluruhnya pada kerajaan atau negara. Menurut John Locke, adanya satu fasilitas atau organisasi yang telah dihasilkan dari keputusan publik. Menurut Harold Jelaski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat. Menurut J.J. Rousseau, negara adalah yang memelihara kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban kehidupan manusia. Soal ketiga, alasan mengapa harus ada negara. Karena negara dibutuhkan untuk menampung sekian banyak orang yang kemudian akan melebur menjadi satu dalam negara tersebut meskipun berbeda, dan negara merupakan syarat untuk membangun sistem pemerintahan yang mengatur makhluk sosial. Soal keempat, mengapa Georgi Jelinek disebut Bapak Ilmu Negara? Karena istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda Staatsleer yang diambil dari istilah bahasa Jerman Staatslehre, yang merupakan hasil dari penyelidikan seorang sarjana Jerman bernama Georgi Jelinek dalam bukunya Allgemeine Staatslehre. Soal kelima, yaitu pembagian ilmu negara menurut Georgi Jelinek. Yang pertama ada Staatswissenschaften, dalam arti sempit adalah golongan ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada negara sebagai objeknya. Rechtswissenschaft, ilmu pengetahuan umum, adalah golongan ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada segi hukumnya, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum antar negara. Soal ke-6, jelaskan hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik dan ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara dengan ilmu politik. Ilmu negara mempelajari negara berdasarkan metode pendekatan yuridis, sedangkan ilmu politik berdasarkan pendekatan sosiopolitik dengan memperhatikan faktor-faktor sosial. Ilmu politik tidak dapat melepaskan diri dari aspek yuridis, yaitu harus memperhatikan lembaga-lembaga negara secara yuridis yang menjadi fokus kajian ilmu negara. Oleh karena itu, hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik terjalin hubungan yang saling melengkapi. B. Ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis bagi hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan penerapan di dalam kenyataan konkret dari bahan-bahan teoritis hasil pengkajian ilmu negara. Hukum tata negara merupakan ilmu yang bersifat praktis yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan, disediakan oleh negara yang disebut ilmu murni. Soal ke-7, jelaskan unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Yang pertama, penghuni atau penduduk. Rakyat merupakan semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan negara. Yang kedua ada wilayah. Unsur wilayah adalah hal yang penting untuk menunjang pembentukan negara. Wilayah ini
yang akan ditempati oleh rakyat dan penyelenggara pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi diartikan sebagai suatu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi mempertahankan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah negara secara penuh. Yang keempat, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain, yaitu ketika negara itu mampu melakukan hubungan dengan negara lain di bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya, dan sebagainya.